Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan akar-akar persamaan hampiran numerik, yaitu dengan metode Newton-Raphson. Di mana metode Newton-Raphson ini adalah merupakan metode terbuka. Sebelumnya sudah saya jelaskan ya terkait dengan metode tertutup, yaitu metode bagi dua. Dan pada kesempatan hari ini saya akan lanjut dengan materi atau dengan metode Newton-Raphson. Pada metode Newton-Raphson syarat yang digunakan ya yaitu mempunyai turunan, ya harus mempunyai turunan, kemudian fungsinya itu kontinu. Dan turunannya itu dengan tebakan awal itu tidak sama dengan 0. Ya, di sini kita menggunakan tebakan awal itu hanya 1, yaitu nilai x0. Nah, beda dengan metode bagi dua yang kemarin, tebakan awalnya itu ada A dan B ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya kita menentukan galatnya atau epsilonnya. Nah, seperti itu. Untuk penurunan rumus, untuk mendapatkan rumus dari metode Newton-Raphson, ya ada dua pendekatan. Yang pendekatan yang pertama yang kita gunakan adalah secara geometri. Kita lihat di sini ada sebuah fungsi fx ya menuju ke atas ini fx, di mana fungsi ini ya dengan metode Newton-Raphson kita akan memberikan nilai atau tembakan awal. Nah, tembakan awal ini kita sebut dengan x0. Dengan tembakan awal ini kita akan mendapatkan sebuah garis singgung ya, garis singgung, di mana garis singgung ini ya ada titik koordinatnya. Di sini ada turunan ya, garis singgung ini memiliki sebuah turunan dengan f aksen ini f aksen x0 ya, ada turunan. Nah, untuk garis singgung ini dia menuju ke sumbu x, di mana nanti akan berpotongan di sumbu x ini ya. Nah, karena berpotongan di sini, maka kita akan mendapatkan nilai x yang pertama seperti itu. Nah, jadi dari nilai x1 yang pertama ini nanti akan kita memperoleh garis singgung yang berikutnya. Setelah kita tarik garis di sini, kita akan mendapatkan garis singgung yang berikutnya, yaitu nilai mendapatkan nilai x yang berikutnya dan seterusnya. Nah, karena kita mempunyai garis singgung di kurva x1 dengan gradien adalah turunan fx, kita akan menggunakan turunannya di sini dengan delta y per delta x itu sama dengan fxi ya, fx ya, di sini dikurangi dengan 0 ya, 0 dibagi dengan xi dikurangi xi plus 1. Jadi kalau di sini ilustrasinya ini adalah x0 dikurangi dengan x1. Ya, karena di sini xi kemudian di sini xi plus 1. Nah, sehingga kita akan peroleh ya, karena ini 0, maka turunannya itu adalah fxi dibagi dengan xi kurang xi plus 1. Nah, di sini yang kita mencari karena mencari nilai xi plus 1 ya, maka kita akan keluarkan nilai xi plus 1 ini. Ya, di sini xi plus 1 itu sama dengan xi dikurangi dengan fxi dibagi dengan turunan dari fxi-nya. Nah, seperti itu. Oke, untuk penurunan rumus yang kedua, kita menggunakan bantuan dari deret Taylor. Nah, di mana deret Taylor ini seperti ini ya. Seperti ini. fxi ya, fxi itu sama dengan fxi ditambah dengan xi plus 1 dikurangi dengan xi terus dikali dengan turunan pertama ya. Di sini ada 1 faktorial kemudian ditambah dengan xi plus 1 dikurangi xi dibagi dengan 2 faktorial dengan turunan yang kedua dan seterusnya. Karena di sini kita hanya mengambil sampai turunan pertama, maka kita akan potong sampai di orde yang kedua. Nah, sehingga kita akan memperoleh fungsi atau persamaannya seperti ini. Nah, karena kita akan mencari akar-akar persamaan, maka fx ini itu sama dengan 0. Sehingga kita akan memperoleh seperti ini. Nah, sekarang yang kita cari adalah nilai xi. Setelah kita otak-atik ya, nilai xi plus 1 itu sama dengan xi dikurangi fxi dibagi dengan fxi. Turunan yang pertama ya. Dengan f aksen xi itu tidak sama dengan 0. Nah, seperti itu. Kita langsung ke contoh soal. Hitunglah fx sama dengan e pangkat x dikurangi 5x kuadrat dengan metode Newton-Raphson.
dan gunakan yang diharapkan adalah 10 pangkat min 5. Harus lebih kecil dari 10 pangkat min 5. Dengan tembakan awal adalah 0,5. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke iterasi ya, kita turunkan dulu fungsi yang kita peroleh tadi, yaitu e pangkat x dikurangi 5x kuadrat. Turunannya adalah e pangkat x dikurangi 10x seperti itu. Kemudian kita masuk ke iterasi. Nah, karena kita punya tembakan awal adalah x0 adalah 0,5, maka 0,55 ini kita akan masukkan ke fungsi ini. Jadi e pangkat x ini, x-nya diganti dengan 0,39871. 5 kali ini pangkat 2. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya kita masukkan nilai x0 ini ke fungsi atau ke turunan pertamanya ya. Kita kasih masuk ke turunan pertama, hasilnya adalah min 3,35128. Nah, selanjutnya kita akan masukkan di rumus dari Newton-Raphson tadi, yaitu xi plus 1 dikurangi dengan xi dikurangi dengan fxi dibagi dengan turunannya. Nah, seperti itu. Hasilnya seperti ini ya, 0,61897. Nah, seperti itu. Nah, karena kita harus mencari galatnya ya, maka kita gunakan xi plus 1 dikurangi xi, di mana 0,6187976 dikurangi dengan 0,5. Hasilnya nih 0,118976. Nah, di sini karena kita mengharapkan dia harus kurang dari 10 pangkat min 5, maka galat yang kita peroleh ini masih besar ya, sehingga iterasi yang akan berulang dengan iterasi yang berikutnya. Iterasi berikutnya adalah iterasi yang pertama. Nah, seperti itu. Ini adalah langkah-langkahnya ya. Kemudian saya buat dalam bentuk tabel ya, dalam komputasi ya, dimana tadi yang sudah saya jelaskan ada errornya juga 0,11 karena masih lebih besar, maka kita akan lanjut dengan iterasi yang pertama, mencari nilai fx, kemudian mencari nilai turunannya. Nah, galatnya ini semakin kecil, namun yang kita harapkan belum memenuhi, sehingga iterasi itu akan berulang lagi untuk mencari nilai x baru, jadi 0,608493. Kita cek lagi, nah ternyata belum juga, sehingga untuk iterasi yang ketiga kita cek di sini adalah min 10 pangkat min 8. Nah, berarti sudah lewat ya yang kita harapkan, karena kita harapkan adalah 10 pangkat min 5. Nah, sehingga yang kita ambil adalah nilai x4-nya. Jadi iterasinya sampai yang ketiga saja. Nah, nilai keempat itu iterasi yang keempat, x yang keempat itulah 0,60526171. Ini yang kita ambil karena sudah lebih dari yang kita harapkan. Nah, seperti itu. Oke. Di sini kita lihat ya perbandingan atau keunggulan dari metode Newton-Raphson ini sendiri, bahwa iterasi atau perulangannya itu sedikit ya, sampai di 3 iterasi. Kalau yang kemarin mungkin bahkan lebih dari 3 iterasi. Nah, seperti itu. Namun di sini punya kelemahan lagi, kalau nilai tembakan awal kita ambil tidak sesuai ya, maka nanti insya Allah dia akan konvergen ke berbeda-beda tempat. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.